Jika misalkan area ini tertembus, dia kemungkinan akan menguji ke sini, ya. Kalau seandainya di sini tertahan, dia akan kembali ke atas, ya. Tapi seandainya dia tembus, setelah itu dia turun ke bawah, kemungkinan dia akan menyentuh ini dan dia akan menguji. Ini yang hijau ini di D1 tadi ya. Nah, ini ya, di sini juga ada drop base drop. Apakah ada area lagi di atas? Di sini ada area yang cukup agresif ya. Di sini ada drop base rally juga. Ya, di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada DBR ya. Di sini juga white NC, di sini ada drop base rally. Nah, di sini ternyata direspon bagus oleh market. Nah, area kita ini ya. Kenapa ini bisa mantul? Karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren DBR ya, drop base rally. Nah, kita marking aja dulu wait and see ya. Ini kondisinya ini udah di TP 1/2 ya. Setelah 1/2 dia masuk lagi dan SL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko tetap di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Karena trading punya resiko yang cukup tinggi, teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan langsung mulai. Kita seperti biasa mulai dari SAU USD. SAU USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Jadi trennya lagi naik dan kita punya beberapa area buy. Yang pertama di sini adalah drop base rally dan ada EMA 200-nya. Ini yang paling konservatif ya. Ini yang punya RR yang cukup bagus dan risk yang cukup kecil. Dan yang kedua di sini ada drop base rally, di sini ada quick retest 2 kali, dia mantul di area ini, berarti di sini ada something gitu ya. Ada cukup banyak buyer yang pending order di area ini. Dan yang ketiga adalah yang paling agresif, di sini ada drop base rally yang warna hijau ya. Sempat mantul sekali ya ke atas dan ini sekarang masuk di area ini. Jika misalkan area ini tertembus, dia kemungkinan akan menguji ke sini ya. Kalau seandainya di sini tertahan, dia akan kembali ke atas ya. Tapi seandainya dia tembus, setelah itu dia turun ke bawah, kemungkinan dia akan menyentuh ini dan dia akan menguji ya. Jadi kita nggak ada yang tahu harga mau kemana, teman-teman pastikan untuk waspada dengan beberapa area ini ya, karena area ini memungkinkan untuk memantul atau break gitu ya. Jadi untuk di SAU USD sementara itu, ini kalau di time frame kecil juga banyak yang posisinya lagi sideways ya. Kalau di misalkan ini kalau di H1 ya, di H1 ini kondisinya sudah mulai terlihat downtrend ya. Nah, di sini ada drop base drop ya, sini ada drop base drop. Nah, di sini ada drop base drop. Sini ada drop base drop. Coba kita akan turunkan ke M30. Di M30 juga sama, nanti kita akan bahas ini ya. Di M30 juga sama. Di sini ada drop base drop. Bahkan di sini juga ini kalau kita ini yang hijau ini di D1 tadi ya. Nah, ini ya. Di sini juga ada drop base drop. Nah, di sini ada drop base drop. Ya. Oke, kita kembali ke 60 dulu ya. Kita lanjut ke pair yang lain. NZD-CHF ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada rally base drop sebenarnya. Nah, di sini ada rally base drop ya. Di sini ada rally base drop yang cukup menarik, ada EMA 200-nya. NZD-CAD kondisinya sekarang lagi downtrend, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik.
Aussie JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya dua area yang cukup menarik, tapi yang bawah ini sudah expired ya, sudah nggak valid, kita hapus karena EMA-nya udah nyebrang. Apakah ada area lagi di atas? Di sini ada area yang cukup agresif ya. Di sini ada drawback rally juga. Ya, di sini ada drawback rally. Nah, di sini ada DBR ya. Di Aussie JPY itu teman-teman, jadi beberapa area yang cukup menarik untuk buy jika harga koreksi ke bawah gitu ya. Euro CAD kondisinya sekarang lagi sideways, USD CF lagi sideways, GBP NZD kondisinya juga lagi nggak jelas trennya, Aussie USD lagi nggak jelas, Euro Aussie lagi nggak jelas, GBP USD belum jelas, USD CAD nggak jelas. Ini BTC USD teman-teman, ini ada teman-teman tadi yang sempat minta pendapat ya di SAU USD teman-teman, di BTC USD ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya, kondisinya lagi nggak jelas, tapi dia tertahan di sini ya, dia tertahan di sini ya. Di sini ada DBR, cuman ini bukan area kita ya, bukan area kita karena trennya lagi nggak jelas. Saya hanya menjelaskan kenapa dia mantul di situ, karena di sini ada drawback rally dan kenapa dia berhenti di sini, kalau di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Nah, sini ada rally base drop. Ini warna merah. Di sini ada rally base drop. Ada RBD ya. Itu kenapa dia bisa mantul di sini. Ini juga beberapa area yang cukup penting, cuman ini bukan makanan kita, jadi kita hanya bahas supply and demand aja tanpa bahas rules-nya. Harusnya nggak jelas ya, trennya nggak jelas, berarti bukan makanan kita. Oke, lanjut. USD JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Masih belum ada area yang cukup bagus banget ya. Di sini ada drawback rally, cuman masih terlalu agresif ya. Selebihnya kita nggak ada area yang cukup menarik. NZD/JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini juga wait and see. Di sini ada drawback rally. Sini ada drawback rally, cuman ini masih wait and see ya, jadi kita tunggu aja. GBP JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, dan ternyata teman-teman kalau teman-teman mengikuti, nah di sini ternyata direspon bagus oleh market. Nah, area kita ini ya. Kenapa ini bisa mantul? Karena di sini ada drawback rally yang searah dengan tren, tapi ini masih agresif ya. Dan yang baru lagi di sini ada drawback rally juga. Nah, ini yang terbaru. Nah, kalau teman-teman misalnya kemarin ambil ini ya, ini udah profit harusnya ya, udah profit 1/2-an, mau 1/3. Kalau yang bawah masih valid ya, masih EMA-nya masih di dalam ya. Cuman semakin ke atas semakin agresif, artinya resikonya semakin besar, semakin ke bawah semakin konservatif, RR-nya semakin bagus, risknya semakin kecil, cuman resiko keambilnya bisa nggak keambil juga kalau jauh seperti ini. Ini GBP CHF ini yang kita marking ya, yang kita marking di sini, ini udah nggak fresh sebenarnya. Kenapa dia bisa mantul di sini? Karena ada drawback drop yang searah dengan tren. Ternyata dia masuk 1/1, dia masuk lagi ini ke 1/2 ya. Artinya area ini cukup dihormati oleh market ya. Drawback drop yang ini kalau teman-teman lihat di video-video yang kemarin ya. Nah, jadi area ini cukup bagus banget ya, cukup bagus banget. Cuman ini udah nggak fresh ya. Saya hanya menjelaskan ini kenapa bisa mantul berkali-kali karena ada drawback drop yang searah dengan tren ini, bahkan di sini sudah mantul ya. 3 kali dia mantul ya karena ada drawback drop yang searah dengan tren, dan ini udah nggak valid ya, udah work dan udah nggak valid karena udah masuk cukup dalam. GBP CAD ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas. GBP Aussie lagi nggak jelas. Euro NZD kondisinya sekarang lagi uptrend, dan di sini sebenarnya ada ini ya, ada rally base rally ya. Sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, dan ini
ada quick retest ya, ada quick retest. Nah, alasan dia mantul di sini karena ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada quick retest. Cuman base-nya ini yang saya nggak terlalu suka. Kenapa kemarin nggak kita ambil dan ternyata work ya. Cuman base-nya ini yang kita nggak terlalu suka ya. Itu dia satu. Euro JPY kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi kita masih nggak ada area yang cukup menarik. Euro GBP lagi nggak jelas, Euro CF lagi nggak jelas, CHF JPY ini kondisinya sekarang lagi uptrend. Cuman kita juga nggak ada area yang cukup menarik, ya, nggak ada area yang cukup menarik. CAD CHF lagi nggak jelas, CAD JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada DBR ya, drop base rally. Nah, kita marking aja dulu wait and see ya. Jalan rally base rally, cuman ini udah masuk ya. Ini kalau teman-teman lihat sini sebenarnya ada rally base rally ya. Di sini ada rally base rally. Ini udah masuk ya. Cuman terlalu agresif. Kita lanjut, Aussie NZD kondisinya lagi uptrend tapi nggak ada area yang cukup menarik. Aussie CHF lagi nggak jelas trennya. Aussie CAD lagi nggak jelas trennya. NZD USD kondisinya lagi downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Terakhir Euro USD ini kondisinya ini udah di TP 1/2 ya. Setelah 1/2 dia masuk lagi dan SL ya. Artinya masih profit ya. Masih profit cuman pada akhirnya SL ya. Totalnya masih profit ya. Ini dia mantul di sini terus kena 1/2, setelah itu dia turun lagi dan SL jebol. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market ya. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemennya masing-masing. Jadi resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun dari saya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Jangan lupa baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.